Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nah ini bagi kita berataan, mun hendak dapat ilmu bermanfaat, satu, mengamalkannya, atau tulis di situ berniat untuk mengamalkannya. Nah, itu. Jadi niat kita mengaji itu segan mengamalkan. Yang kedua, amun ada celah kita mengajarkannya juga. Nah, jadi bermanfaat aja kita mengamalkannya. Setelah ilmunya ada nih, lalu mengajarkannya. Yang ketiga, tidak bermegah-megah, tidak suka berdebat aja kita. Kadang tujuh urusan berdebat. Nah, kadang mencari lawan debat aja kita. Kadang nak bakal karasan urat bulu. Nah, kita juga orang-orang juga, kecuali orang mangangarasi. Nah, kecuali misalnya di situ ada aliran yang membahayakan masyarakat nih, masyarakat ada paham, kita sampaikan supaya orang paham berataan. Nah, kayak ini yang bujurnya. Nah, bukan berarti hendak berdebat, itu cuma menyampaikan nangka ini yang bujurnya. Nah, itu menurut yang di kitab sini salah, ada bujur aja kita. Nah, sampaikan jatuh itu naranya ranah ilmiah. Kalau ranah ilmiah kita disuruh terang-terangan buka-bukaan. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita, itu ranah ilmiah. Tapi kalau ranah praktik, di situ letaknya toleransi. Nah, jadi ranah toleransi itu wayah dipraktik. Pahamlah? Wayah kita berbicara secara ilmiah itu terang-terangan aja, jangan ada disembunyikan. Baik-baik, buruk-buruk, setengah baik, setengah buruk, sampaikan aja. Tapi kalau ketika mempraktikkannya kita bertoleransi aja. Pahamlah? Nah, kayak ulun rajin sering memadahkan jorlun tarawih 8 rakaat ninto kada ada madhabnya di madhabul arba'ah. Nah, itu kan ilmiah. Ilmiah. Tapi ketika praktiknya kada perlu kita bahwalan. Kada perlu bakalahian. Biar kawan ulun yang dihigan ininya 8, silahkan ulun bisa juga 2 menggawi. Misal wayah garing itu kan, nya minimal 2. Kita menghidupkan malam Ramadan tuh minimal 2 rakaat ada sembahyang. Nah, di antaranya Badiah Isya misalnya, itu sudah masuk Qiyamul Lail aja kita. Nah, tapi kita karena keterbatasan 2 rakaat saja belum mencapai rakaat tarawih yang sampai 20. Nah, jadi praktiknya kita orang 8 mungkinnya aur. Nah, kayak itu kita. Jadi kita kalau sampai karasan, kalau pang misalnya mbah kita 20 di 8 lalu kita meninjak, nah itu kada boleh kayak itu. Itu naranya kada toleransi. Pahamlah? Tapi dalam berbicara masalah ilmiah, itu harus terang-terangan, jangan samar, jangan abu-abu, jangan hitam menutupi putih. Nah, pahamlah? Nah, kayak itu. Nya ada bisa salah menilai ulun rajin, bos dintu ada toleransi. Siapa aja kita? Kata siapa? Pernahlah ulun meninjak orang yang 8 rakaat, pernah ini. Malah ulun beri duit. Kenapanya keluarga juga kan? Nah, nangka itu. Jadi toleransi itu pada praktiknya, pada pekerjaannya. Paham bang? Amun kita dalam ucapan selalu bertoleransi, misalnya kan, kada ketahuan mana bujur, mana jelas, mana yang ilmiahnya. Nah, cuma kita tetap jangan ketujuh berdebat lah. Jadi ulun menyampaikan ini bukan untuk berdebat, cuma menyampaikan yang ilmiahnya aja. Nah, itu. Yang keempat, mengharap ridha Allah di dalam berdakwah, dalam mengajar aja kita. Berdakwah ini yang mengajak orang berbuat baik. Nah, apa niatnya? Supaya Allah senang lawan aku. Nah, itu niatnya aja kita. Tidak menyembunyikan ilmunya. Nah, ini ada pamalar orang betakun guru aja. Amun kita di bakantut wajiblah bebasuh. Pertanyaannya pina juga pina memberi muar jawab pertanyaannya ini. Nah, jadi gurunya ini berdiam aja, kada menjawab. Kenapa? Pelit dengan ilmu. Pelit dengan ilmu. Marah situnya salah aja, baik itu aja. Marahnya batal sembahyangnya aja. Padahal alim bandan misal, ini kada bagus nang kayak sifat. Lajari aja kita. Nah, jadi kita wajib bebasuh.
Ada tawanan. Kenapa wajib basuh? Ah, ini pertanyaannya nih. Karena bukan hanya kantut yang keluar. Nah, nomor 5 pulang nah. Mun hendak ilmu itu bermanfaat, tidak malu mengatakan aku tidak tahu. Nah, ini bagi seorang guru inilah. Atau kita kan juga, walaupun nggak ada guru aja piragah tahu. Ini guru kata apa kata cuma piragah tahu. Arti piragah tuh piranha aja kita, piranha tahu. Oh. Guru kada apa kada suah sekolah kada jawab bang kada cuma bila ditakuni kisah tahu terus. Nah, betakun di kita. Padahal orang alim tuh. Seandainya sidin memang ragu-ragu, kada malu berucap aku tidak tahu. Nah, ini. Aku kada tahu aja sidin. Nah, takun akan pang lawan guru undul sana aja sidin sebelah situ nah. Aku kada tahu. Nah, itu yang bujur terhadap orang yang bertanya kalau dia masih ragu. Nah, cumalah ujar almarhum Abu Ya Guru Syukur Bari. Sidin nyawa bila ditakuni orang kena menjawab ninto atau kada menjawab, batasannya adalah bila nyawa sudah tahqiq dengan jawaban hanya jawab, bila belum tahqiq maka sambat aja aku kada tahu dia sidin, ana la adri, ada tahu. Tapi bila sudah tahqiq jawab aja, jawab aja. Apabila sudah tahqiq dan orang yang batakon ini masuk kategori yang pertama dari 4 kita golongan, 3 kada usah dijawab, 1 yang dijawab. Nah, itu. Jadi kita lihat dulu orang bertakun ini. Oh, ternyata layak dijawab. Tapi dari sisi kita tahqiq ada jawabannya. Kalau tahqiq jawab, orang itu memang berhak dijawab, jawab ya kita. Arti tahqiq itu pian nina sudah pernah belajar ninto. Dengan seorang guru pakai kitab, tahu pian babnya dan tahu pulang pasal dan halamannya di mana barisnya, tahqiq narannya. Amun pian ditakoni orang permasalahan, sedangkan pian belum pernah belajar dengan seorang guru, kada tahu kitabnya, cuma ada dengaran. Mun baharip asa suapang mendengarnya kada usah badahar tahu aja. Apalagi mun para sako aja. Nah, ini teh kada boleh ilmu tu para sako. Atau menurut saya, mau kada boleh juan kayak itu. Ya banyak ini menurut saya, dadan kayak itu menurut saya. Nah, harus tahqiq. Aku pernah belajar lawan guru anu di kitab anu, narang kitabnya ini, pasalnya ini, halamannya ini, pas di situ jawabannya. Ini tahqiq narannya. Ini mah hendak berhati-hati lah, hendak berhati-hati. Sebab jawaban ini kena pertanggungjawabannya berat di akhirat. Nah, ini jasidin. Kada malu kita menjawab dengan aku tidak tahu. Nang keenam bersifat tawadhu. Nah, jadi guru kah, murid kah, itu wajib bersifat tawadhu. Murid secara zahir jelasnya tawadhu karena mau mendengari suara gurunya secara zahir, tapi secara batin wallahu alam bisa juga murid ini membawa lanjung baisi, paham lah pian, membawa lanjung baisi ke majelis taklim, mendengari ya juga pinanya kayak mendengari tawadhu padahal menilai apa. Nah, misal kayak itu komentarnya tuh wah, jadi hati nih. Ini mendengari secara zahir tawadhu, batinnya ini sombong. Nah, sedangkan gurunya Bang, nah gurunya ini secara zahir dan secara batin wajib dituntut batawadhu, terutama batin si guru. Nah, kalau secara zahir tasarah sidin aja sare kayak pasien bapandir, yang penting tujuannya supaya mendengari paham. Tapi batinnya wajib tawadhu. Tawadhu tak bagi dua, ada tawadhu zahir, ada tawadhu batin. Nah, kalau jadi guru paham nih entah kayak apa tawadhu zahir, kayak apa tawadhu batin. Yang jelas setiap orang yang tawadhu hasilnya musyahadatullah. Pasti sudah tak. Siapakah bilanya mau tawadhu sama dengannya musyahadah kepada Allah. Jadi orang tuh hendak musyahadah pasti duduknya di tawadhu ini dulu. Apa arti musyahadah? Masuk surga. Bila inya di akhirat, di dunia masuk surga juga. Surga ma'rifat ya kita. Itu harus tawadhu dulu. Bila inya tinggi, sombong kada mau.
Ini nah, angka 7. Hendak masuk ke dalam sini kan harus bertinggi dulu nah, masuk. Tacabur ke neraka, neraka 7 kada. Nah, jadi orang yang sombong tinggi itu ujung-ujungnya neraka. Neraka di dunia ada, di akhirat ada. Apa neraka di dunia? Tahijab dengan Allah. Jadi orang sombong pasti tahijab dengan Allah. Nah, surga 8. Nah, masuk surga 8 harus bertawadhu. Hanya masuk surga di dunia, masuk surga di akhirat. Kalau kada tawadhu kada bisa. Nah, di atas maulah mahir di atas. Sedangkan ini di bawah 8. Ini 8 kada nih. Ini di atas maulah masuk. Kada mau. Ini contoh tangan aja Bang lah. Nang itu tuh. Jadi siapakah bila sombong kada kau masuk surga? Nah, Nabi sudah menyampaikan kayak itu. Baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Nah, sekarang lah guru nih misalnya kada bersifat tawadhu. Maka sebenarnya guru tuh mengajak orang masuk surga. Sidin aja kan masuk surga. Pahamlah. Nah, tapi bila sudah level guru tuh biasanya paham sudah tawadhu baik zahir maupun batin. Yang ketujuh bersifat sabar, menanggung gangguan di dalam berdakwah. Nah, ini sabar aja kita. Nah, suka mengikut jejak langkah para ulama dahulu. Ulama dahulu kada kisah tuh Bang. Apalagi Rasulullah sampai yang pacul gigi. Kita sekarang kada ada sampai yang pacul gigi ya kalau berdarah-darah gigi. Dan ke-8 aja kita. Nah, jadi arti sabar inilah sabar macam-macam Jangan panggapan, jangan pamamayan, jangan terlalu mempermasalahkan. Jadi termasuk penuntut ilmu, termasuk guru harus berisi kemakluman tingkat dewa aja kita. Nah, harus maklum, maklum aja kita, maklum aja. Hilang sandal guru. Maklum aja kita ada bapak. Maklum aja. Ciri hendak hanyar pulang. Ada pengalihnya. Nah, hilang sandal pian misalnya nih, kan maklum aja kata bapak. Kenapa? Emang kada bersandal dia datang kan sedikit. Kata bapak, kada mencari-cari sedih non sandal, hilang sandal. Kenapa kada bersandal? Ya kada. Nah, amun kita merasa bisi sandal loh, mencari-cari itu. Nah, ini aja kita. Yang ke-8 mengutamakan orang yang lebih berhajat kepada ilmu agama. Nah, misalnya malajari nih, mana yang diutamakan lebih dulu, mana yang lebih berhajat kepada ilmu agama, nah itu yang diutamakan. Sama bandingannya seorang yang kaya, sugih, dia hendaknya bersedekah, lebih mengutamakan memberi bantuan kepada orang yang lebih berhajat. Nah, ini ilmu yang manfaat.